Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autolet Max. Kalau di Indonesia, mobil Honda yang paling laku pasti Honda Brio. Tapi kalau di Jepang, Honda yang paling laku di Jepang adalah ini. Ini adalah Honda N-Box Custom dan dia adalah K-Car alias LCGC Jepang. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini, kalian bisa langsung kontak Safari Motor. Sosmed sama nomornya ada di bawah sini. Dan ya, mobil ini udah sampai ke Indonesia. Yuk kita bahas. Ya, jadi benar ini adalah mobil CBU Jepang, impor langsung dari Jepang. Jadi ini bukan jualannya PT Honda Prospect Motor, apalagi AHM ya. Nggak mungkin AHM jual ginian. Dan K-Car itu boleh kecil tapi gayanya macam-macam. Jadi kalau Suzuki Wagon R Smile yang pernah kita bahas kemarin, videonya ada di situ, itu kecil tapi imut, gemes. Ini juga gemes tapi gayanya tuh lebih elegan, agak dewasa sedikit. Ada chrome-nya di sini, lebar ya dari kiri sampai kanan. Dan lampunya, dia model lampu LED khas Honda. Jadi dia LED tapi dipantulin ke bawah seperti itu. Ada fog lamp LED di sini dan ada banyak lagi aksen black piano di sini. Ada chrome juga di sini. Dan karena ini sebuah K-Car, mesinnya amat sangat kecil. Kita buka dulu. Dia pakai mesin 660 cc, 3 silinder dan sudah pakai turbo. Oke. Ternyata Honda sini sama Honda Jepang nggak jauh beda. Udahnya nggak dicet, nggak dikasih peredam. Ya udah, mesin 660 cc 3 silinder pakai turbo. Jadi kalau yang kemarin hybrid ini turbo. Tapi biarpun pakai turbo, tenaganya tetap kecil. 64 PS, tapi torsinya lumayan. 104 Nm. Torsinya kayak mesin 1300 atau 1500 cc lah ya. Ya, karena ini kayak mesin kecil, ruangan dipadetin, pakai tongkat dan ya seperti itu. Dan semua-muanya tentang mobil ini kecil. Lihat aja, wipernya sekecil ini. Dan kacanya tegak banget. Dan yang kita bahas ini adalah Honda N-Box Custom. Kalau di Jepang itu bilang aja varian yang tertinggi, salah satu varian termahal. Makanya kita nggak dapat pelek kaleng, kita dapat pelek alloy. Lumayan. Tapi karena ini K-Car, biar irit-iritan, bannya pakai ban Dunlop EnaSafe. Ban eko-ekoan biar iritnya enak. Dan ukurannya juga kecil ya. 165/55 R15. Nggak kecil sih, standar sebenarnya. Dan ternyata mobil ini spion kanan dan kirinya itu beda. Yang kanan polos dan yang kiri ada chrome atau cerminnya. Buat apa? Nanti kita lihat di dalam. Dan dia udah punya smart entry pakai model tombol. Ada tombol di sini buat kunci. Dan kalau mau buka tinggal langsung ngebuka. Dan dia juga punya pintu geser otomatis. Bisa dari handle-nya atau dari kuncinya. Dan ngomong-ngomong kunci, kuncinya kecil banget buat ukuran sebuah kunci mobil. Kita bandingin ini sama kunci Honda PCX, dan kunci PCX itu lebih gede daripada kunci mobil ini. Tombolnya cuma 4, kunci, buka kunci, geser pintu kanan sama geser pintu kiri. Nah ini bagian belakangnya, kan bener-bener kotak tapi gayanya bener-bener MPV atau minibus. Kalau sekilas ya ngeliat tuh kayak Honda Odyssey tapi digeprek depan belakangnya. Oh ya, rem belakang tromol ya, tapi udah ada ABS pastinya ya. Dan lampu belakang itu LED buat lampu siaga, lampu rem, tapi lampu sennya itu masih bohlam. Kacanya bener-bener flat, kotak banget, ada defogger dan ada lampu rem ketiga di sini. Ada roof spoiler, ada wiper juga, dan ada aksen chrome. Tapi ini masih nyambung sih. Kalau di Suzuki kemarin gue nggak tahu chrome itu buat apa. Dan dia pintu bagasinya normal aja ya, tapi ada quirky sedikit, ada 4 kotak di sini. Ini tempat kita buat buka pintu bagasinya. Ini bisa buat atap nih, gedenya lumayan. Dan seperti biasa Honda, meskipun sekarang nih bagasinya nggak seberapa lega, tapi dia lantainya tuh rendah. Jadi kalau ngangkut barang yang berat-berat ya, misalnya kayak galon atau tabung gas LPG itu mungkin agak gampang. Dan kalau pengen ngelipat itu tinggal begini aja. Jadi bener-bener lega, bahkan bisa buat tiduran.
Dan gak cuma itu, kalau misalnya kemarin di video Wagon R ada yang nanya, ban serep di mana? Kita buka di sini. Dongkrak pasti. Karena K-Car itu bener-bener terbatas ukurannya. K-Car nggak pakai ban serep untuk yang ini ya. Dia adanya cairan penambal ban. Ya oke lah, namanya juga terbatas ya ruangnya. Sama mobil ini ada kamera parkir, sama ada sensor parkirnya. Sekarang kita masuk. Oke, kita masuk. Lagi-lagi gue lepas jaket, panas. Jadi kalau kalian beli mobil ini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah cari head unit lokal yang ukurannya pas. Ya jadi yang diimpor ke sini memang nggak pakai head unit atau audio. Kenapa? Seperti yang gue bilang kemarin, head unit standarnya itu bahasa Jepang. Jadi kalau dilempar ke negara lain, nggak bakal bisa diotak-atik. Makanya yang dijual tuh yang nggak pakai head unit biar bisa disesuaikan sama selera lokal. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat interiornya. Desain dashboardnya tuh kayak kue lapis ya, multi layer, multi lapis. Bagian atas speedometer, terus sebelah sini ada AC, sama di sini bahkan ada kantong nih, kayak di Nissan Serena ya. Di bawah juga banyak kantong-kantongan. Nanti kita lihat. Terus buat setirnya, dia cuma bisa tilt, tapi tidak bisa teleskopik seperti LCGC lokal. Dan beberapa kayak perbandingan bahan di sini itu lumayan menarik. Karena meskipun plastik di sini lumayan biasa, tapi di sini di pintu ada bahan sejenis suede Alcantara. Lumayan, dan joknya dia udah kulit. Lumayan bagus loh. Tapi karena udah di dalam kita nyalain aja ya. Soalnya panas. Nah, speedometer sebenarnya dia agak tradisional ya, tachometer analog, speedometer analog, tapi ada layar MID yang full color di sini. Dan seperti gue bilang, karena ini mobil impor Jepang, bulat-bulat. Bahasanya bahasa Jepang. Di sini katakana sama kanji sama hiragana, gue nggak ngerti. Cuma paling nggak di tengah ada indikator buat gigi sama bensin. Dan dia di sini pakai CVT ya. Dan mobil ini di Jepang ada yang front wheel drive, ada juga yang all wheel drive. Ya bebas lah kebutuhan sana mau yang 2WD atau AWD. Oke, sekarang kita bahas kantong-kantongnya di mana aja. Dari pintu seperti kayak pada umumnya, dia ada cup holder di pintu sama ada kantong kecil. Sama di sini dia ada kantong lagi dan ada 2 charger. Ada laci juga di sini, tapi kecil ya, cuma muat buku manualnya aja. Ini aja udah penuh. Sama ada 1 kantong lagi di bagian sini nih. Terus kalau mau naruh botol bisa di sini. Nah, terus buat lampu-lampuan kan tadi gue bilang depan pakai LED dan ternyata dia udah automatic headlamp. Jadi kalau gelap dia bisa nyala sendiri. Tapi wipernya belum auto. Tapi kalau kita lihat ke sini, dia parking brake-nya atau rem tangannya dia udah elektrik. Jadi tekan buat release atau tarik buat engage. Bahkan ada brake hold. Ini LCGC Jepang men. Beda emang sama sini. Ada mode icon juga tapi mode drive-nya cuma itu aja ya. Sama ada buat terangin atau gelapin layar di speedometernya. Terus ini persnelan CVT-nya. Dan ada AC dan biarpun belum belum dual zone climate control, tapi dia udah automatic climate control dan ada jok pemanas buat 2 jok depan. Dan ternyata Honda N-Box custom yang diimpor ini dia udah pakai Honda Sensing. Jadi setir tuh banyak banget ya tombolnya. Yang jelas sebelah kiri itu buat head unit meskipun nggak ada, tapi sebelah kanan kita bisa lihat ada tombol buat adaptive cruise control. Gini dong. Bahkan nggak cuma itu, ada buat lane keep assist. Ini juga bagus. Sama di sini ada tombol buat lane departure warning, jadi buat alarmnya, dan bahkan dia punya rem otomatis. Gini dong, jangan kayak Brio. Oh ya, terus gue lupa bahas build quality-nya. Meskipun di bagian sini agak tipis, tapi sebenarnya fittingnya tuh masih bener-bener berasa mobil CBU beneran. Dan nggak cuma itu, meskipun mobil ini belum punya kamera 360 derajat, tapi dia punya fitur pengganti yang lumayan menarik. Jadi di pilar A penumpang depan itu ada cermin. Buat apa? Nah, tadi kan di spion kiri itu ada lapisan krom. Ternyata itu cermin buat memudahkan kita memantau sisi-sisi pojok mobil. Sebelah situ buat mantau sebelah kiri dan bagian belakang depan. Sama ada spion di pintu bagasi buat mantau bumper belakang biar nggak mentok. Fitur pengganti yang cukup unik. Dan kata ini sebuah K-Car dengan atap yang agak tinggi, dia benar-benar berasa lega. Meskipun mobil ini ukurannya terbatas, tapi dengan kaca yang gede, terus atap yang tinggi, bikin mobil kecil ini terasa sangat-sangat lega. Nih, lihat nih, bahkan ada kaca di sini buat ngasih kesan leganya itu lebih paripurna, seperti itu.
Dan karena di sini itu kosong ya, ruangannya bisa lebih berasa lega lagi. Memaksimalkan ruang. Nah, terus buat jok depan, ini dua-duanya manual ya, buat maju sama mundur, rebah atau tegak. Dan buat naik atau turun semuanya masih manual. Dan karena ini mobil JDM, Japanese Domestic Market, flare-nya masih ada. Flare ya, bahasa Indonesianya suar. Jadi ini kalau dicabut, dia bakal ngasih cahaya dan asap buat nandain kalau ada keadaan darurat atau SOS. Kita balikin dulu, biar nggak kebawa pulang. Oke, jadi kabin depannya sebenarnya nggak semeriah K-Car pada umumnya, cenderung gelap, tapi fungsional, space, kelegaan, dan terutama fitur keselamatan itu tetap diutamakan. Standar Jepang memang beda. Ke belakang yuk. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang si Honda N-Box. Tutup dulu. Pintu geser. Nah, seperti kalian lihat, dia ada blind atau tirai. Justru kayak gini lebih cocok di mobil keluarga daripada mobil mewah. Karena kan bawa bayi, bawa anak, mereka sensitif sama panas matahari dan cahaya. Harusnya ginian di mobil keluarga, bukan di mobil mewah. Oke, sekarang duduk di belakang dan tinggi gua 178. Mobil kotak, atap tinggi, K-Car. Ruangan kepala bagus banget, lega banget. Bahkan ruangan kaki nih, gile lega banget. Dan jok ya bisa dimaju mundurin. Ada tali di bawahnya, maju, terus atau mundur. Nah, terus dia ada armrest individual ya buat kanan kiri. Dia beda tapi nggak ada cup holder di armrestnya. Dan cuma ada 2 headrest. Jadi mobil ini cuma buat 4 orang aja. Dan kalau kemarin si Suzuki itu mejanya cuma 1, di sini ada 2. 1, 2. Dan kalian tadi kan udah lihat ada tali buat geser-geser kursinya maju mundur. Tapi ada juga tuas di bagasi buat maju mundurin kursinya. Memang mikirin kepraktisan tuh beda ya. Dan karena lantainya itu rata, kalau mau geser-geser gampang banget. Kayak ada polisi tidur di tengahnya. Dan ini keunggulan Honda ya. Honda itu selalu paling pinter kalau soal pemanfaatan luas kabin. Jadi kalian tahu Honda itu terkenal dengan ultra seat. Ada di Jazz, ada di City, ada di HR-V lama, dan lain-lain. Mobil ini juga sama. Jadi kalau pengen bawa barang-barang kayak misalnya lemari, habis belanja dari IKEA, apalah dashboard, meja, segala macam, bisa taruh seperti ini. Toyota, Nissan, Honda pinter dalam pemanfaatan kabin, tapi gue bilang Honda juaranya. Oke, jadi apa kesimpulan soal Honda N-Box Custom ini? Well, kalau di Indonesia, mobil ini lebih ngincer buat mereka yang lagi pengen mobil kedua atau ketiga. Tapi pengen gaya Jepang, mobil yang imut, irit, praktis, dan pasti bisa jadi eye-catching di jalan. Jadi dengan, mesin kecil itu banyak banget yang nanya, kuat nanjak atau enggak? Ya, kita nggak akan bilang kuat atau enggak, tapi kayaknya kalau puncak masih oke. Tapi tolong diingat, mobil ini lahir sebagai mobil perkotaan. Dalam kota aja. Jadi kalau buat luar kota atau nanjak ya bijaknya mungkin jangan terlalu mengandalkan mobil ini. Oke, itu aja buat hari ini. Makasih banget udah nonton. Dan jangan lupa jempolnya, komentarnya, dan subscribe-nya. Dan kita juga makasih banget sama Safari Motor udah boleh bahas mobil ini. Oke semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!